Oke, jadi sebelum kita lanjut ke Pulau Mansinam, kita tanya-tanya dulu harga perahu motornya berapa satu orang ya. Oke, jadi kita tanya-tanya dulu berapa satu orang. Kalau ke Mansinam satu orang berapa ya? 10.000. Oke, jadi jadi satu orang tuh 10.000 ya. Ada 3 orang. Yang lain dulu toh? Iya. Jadi kalau biasanya hari Minggu itu berapa ya satu orang? Beda. Beda kalau hari Minggu. Tetap. Ini bukan bensin juga. Oh, Mesin lagi. jadi sama saja ya. Iya, seperti ini. Oke, jadi sebelum kita berangkat ke Pulau Mansinam, kayaknya kalau kita cuma berangkat 3 orang saja rasa-rasa ganjil saja. Jadi kita harus tunggu penumpang lain dulu supaya kita rame-rame ke Pulau Mansinam sana. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Pulau Mansinam, kita menunggu penumpang yang lain dulu supaya kita berangkatnya rame-rame. Karena kalau kita menunggu di sana terlalu panas. Jadi sebenarnya kita tuh tidak bisa berangkat ke Pulau Mansinam saja kalau kita cuma berangkat 3 orang saja. Harus Ya. tunggu rame-rame. Jadi harus tunggu yang lain dulu datang baru kita berangkat. Oke, jadi kita sudah mulai rame. Jadi kita bisa lihat di sebelah sana ini juga sudah mau pergi. Jadi kita bisa berangkat. Kita tuh berdiri di sini ada beberapa orang. Jadi kita sudah mau berangkat. Cuman kita harus tunggu perahunya yang mana yang mau ke sana. Bisa lihat di sebelah sana ada orang juga yang mau ke Mansinam. Jadi di sini kita sudah rame-rame ya. Jadi di sini kita sudah rame-rame, kita mau berangkat ke Pulau Mansinam. Di Mansinam seperti apa? Ikuti terus perjalanan kami. Oke, check it out. Panas aja, macam bule begitu. Kita deh. Tahu mungkin orang boleh sebelah ada. Jadi tuh seperti ini, tempat duduknya seperti ini. Disediakan papan buat kita duduk, buat penumpang duduk. Sombong amat. Hah? Tahu ada Jasmine Fajar di sana. Goblok.
bisa lihat yang di sebelah sana itu Pulau Lemong. Yang di sana itu, yang di sebelah sana itu tempat tujuan kita Pulau Mansinam. Di sebelah sana. Kalau yang ini Pulau Lemong. Kalau Pulau Apel di mana? Hah? Apel belum ada. Sudah habis. Sini enak tuh. Sejuk kan. Kalau beli air mana sih? Kita gitu ngisi bensin dulu. Ya sampai kita di tengah laut baru nanti nggak bisa bensin. Tukar dia. Wah, biasanya sampai di Mansinam berapa menit itu? Bisa-bisa kita sampai di Pulau Mansinam itu 10 menit, 15 menit. 15 menit. Iya. Oke, seperti yang Anda lihat dan seperti yang Anda ketahui, beginilah suasana Mansinam. Bisa Anda lihat di sebelah sini maupun di sebelah sana. Nanti kita rekan di bagian-bagian sekitar sini, baru nanti kita lanjut perjalanan menuju ke atas. Oke, kita lihat dulu di bagian sini ya. Oke, seperti yang Anda lihat juga bahwa kita sudah berada di Mansinam. Jadi yang belum pernah ke sini atau ingin cari-cari tahu tentang Mansinam itu seperti apa, jadi mari kita lihat-lihat seperti apa di sekitaran Pulau Mansinam sini.
Oke, jadi ini adalah salah satu museum yang berdiri di Mansinam sini. Seperti yang Anda lihat bahwa bisa kita lihat di bagian bawah sini bahwa pengunjung yang datang di tempat ini dilarang membuang pinang sembarangan, dilarang meludah pinang sembarangan. Jadi saya juga belum pernah ke bagian sekitar-sekitar sini sih, cuman mungkin ada yang mau lihat-lihat di dalam sini juga karena mungkin rasa penasaran juga, jadi kita sama-sama cek ke dalam seperti apa. Terus sekarang kamu beli air dulu tuh mau. Aduh, ini perjalanannya lumayan jauh sih. Cuman kalau kita nekat ke atas sana, kita harus melewati jalanan yang seperti ini. Dan bukan cuma ini, bagian penasaran, cek it out. Anak data. Tunsu sampai dan ton sangat capek sekali. Dari bawah sampai ke sini capek sekali pemirsa. Dan kami tidak membawa air, tidak membawa apa-apa. Iya. Dan cuma minum air gelas satu. Dan bisa kalian lihat juga kamera yang kita bawa lowbat ternyata. Seperti yang saya jelaskan bahwa untuk saat ini kita pakai kamera HP saja karena kamera yang saya bawa ini kebetulan lowbat ya. Jadi kita tidak tahu dan kita juga tidak bawa persiapan apapun karena di sini juga tidak ada listrik sama sekali. Oke, jadi di sini kita beristirahat sejenak karena cuacanya juga lumayan panas sih kalau kita lihat-lihat. Jadi nggak ada hal lain kecuali kita beristirahat terlebih dahulu. Terus berwaktu supaya bisa ke atas sana.
karena kita sudah beristirahat cukup lama juga sih, jadi kita langsung ke lokasinya. Oke teman-teman, sekarang tunggu sampai dan rasa kami terbayar dengan patung salib yang berdiri di atas. Apa? Oke, jadi seperti yang Anda lihat bahwa tempat yang ingin kita kunjungi, bisa Anda lihat di atas ini bahwa kita sudah berada di lokasinya. Dan mungkin agak terlihat kotor ya teman-teman, tidak seperti pada tahun sebelum-sebelumnya bahwa ini tuh tempat ini terawat. Dan sekarang tuh saya melihat bahwa tempat-tempat ini tuh sudah mulai banyak tumbuh-tumbuhan juga sih. Mungkin jarang terawat juga tempatnya, jarang dibersihkan. Jadi terakhir saya ke sini tuh pada tahun 2014-15. Itu di masa pemerintahannya, itu masih di masa pemerintahannya Pak SBY. Waktu dia berkunjung ke sini tahun lalu. Oke, jadi kita masih penasaran di bagian sekitar tempat ini. Jadi kita keliling lihat lokasinya ini seperti apa. Oke. Ini juga bisa kita lihat di bagian sini bahwa mungkin terlihat agak bagaimana ya teman-teman, tapi ini kita bersihkan sedikit supaya orang-orang yang datang di sini masih bisa melihat yang ini, tulisan ini. Kita bisa lihat dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pembangunan situs Pekabaran GKI di Tanah Papua, Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Ini ya, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ini diresmikan oleh Pak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini sekitar pada tahun 2014. Bisa lihat di sini. Jadi kita bisa lihat di bagian sini juga bahwa mungkin di sekitar pinggir-pinggir tempat ini mungkin masih bisa terlihat ada rumput-rumput ya teman-teman. Tapi kalau tempat ini jika dibersihkan kembali, maka ini tempat ini akan bagus. Dan ini juga teman-teman bisa kita lihat masih banyak tumbuh-tumbuhan yang berdiri di sekitaran patung Yesus Kristus ini. Bisa kita lihat bahwa masih banyak tumbuh-tumbuhan. Mungkin kalau dibersihkan ini mungkin bisa lebih bagus seperti tahun sebelumnya. Datang itu untuk dong kasih apa
maksud dengan pekerjaan ini toh, Heeh. pekerjaan keliling ini itu 2009. Iya. Tapi tanggalnya memang saya lupa itu tanggal berapa ya, 2009 tanggal bulan juga saya lupa. Pak SBY sudah berapa kali ke sini? 2 kali kan, 1 kali? Dua kali. 2 kali. 2 kali Tahun dia. 2000. 2009 itu pertama kali dia turun sini tuh. Kan tidak jalan sabaran di hutan sini. Tapi patung ini sudah berdiri atau belum? Belum semua, toh? belum. Nah, Jadi patung, gereja baru di bawah. Heeh. Jalan lingkar, museum. Museum itu apa pengelola di pantai ada dermaga gitu yang di ujung ke sana itu. Heeh. Nah, itu ada ya berapa? 6 kah? Iya. Terus ada lapangan bola, tapi lapangan bola juga apa proyeknya tidak selesai. Terus jalan ini apa patung yang di tengah situ, patung apa dong bilang Taman Firdaus. Iya. Itu. Iya. Terus Yang di ini yang- lingkaran bawah ini tah? Ya, yang ini juga termasuk juga. Mm-mm. Semua tuh 2009 Iya. punya. Jadi ini kan dong bikin buat Pak Itua datang istirahat di sini dulu. Tapi Pak Itua tidak mau. Pak Itua bilang saya langsung saja. Memang kita orang entah ini di keamanan. Ini langsung todong kok mau kemana? Saya mau lihat Pak Itua. Pak Itua itu orang masih nak. Dan langsung, ini saya KTP ada nih, coba lihat. Kita mau buat apa? Iya itu. Langsung kasih tunjuk, baru jalan. Sampai sini tuh upacara besar di sini. Beri saja keliling ini semua sampai hutan-hutan sana. Di atas pohon sana tuh yang pakai masker tutup baru. Mau kemana? Turun kan orang Mansina. Mana kebu, bukan mau jalan bikin apa. Iya betul. Pak itu datang itu saja disiplin. Nanti kali kedua 2014 bulan Agustus 24. 24 itu sampai resmi Pak itu sendiri turun di bawah jalan Jadi- kaki sampai di atas ini. Jadi pondok ini hilang sejak kapan nih, Bu? Saya kurang tahu juga karena tidak sampai atapnya semua hancur. Hancur ya? Ya. Hancur ya? Hancur terus ya yang punya wilayah di sini itu kan turunan dari anak orang tua yang dulu di sini tumpuk anak-anak yang bawa lari papan Oh iya. pintu pintu kan pintu dua daun Iya, permanen daripada Tinggal barangnya hancur semua. hancur, lebih baik kita pakai. ya dong pakai di Istilahnya. rumah Iya, seperti itu. sudah dong bawa Hmm. baru dia pakai AC juga tuh AC, iya betul. barang ini permanen kenapa itu mau istirahat tahu-tahu tidak jadi istirahat tuh tidak jadi istirahat mau saja di atas Iya. kan naik di atas aku jalan lihat selesai dia Pak Tua kan lewat televisi saja Pak Tua bilang Pak Tua ini Pak Tua ciptakan kita orang semua Iya, iya. bukannya Pak Iya. Tua ini untuk kita orang semua agamanya beda-beda tapi Iya. satu Betul. upacara dan Pak Tua lihat bukan pilihan tapi lihat lewat televisi itu Heeh. dua, satu untuk ibu, satu untuk Pak Itua. Tapi Pak Itua ini ibu tidak mau jalan kaki di bawah sampai sini, kembali Iya. juga dari bawah ke sini sampai sana. Hmm. Angkat tangan saja begini masyarakat semua cari kota sampai di mana saja turun. Dan orang melihat Pak Itua sendiri. Jumlah ini baru namanya presiden. Kalau Jokowi belum sampai hari ini. Padahal sudah 2 periode. Dia belum ke sini. Belum. Papuanya kasih dia jadi presiden pertama tuh. Iya. Kedua juga Papua. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pak SBY Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai banyak cerita di tempat ini. Itu 10 sejarah ini. Pulau banyak sejarah untuk ini. dia. Jadi dulu dia tidak bermalam di sini. Tidak bermalam. Datang Hari itu datang sekitar 2,5 jam atau 3 jam kan. Makan minum semua di sini di pantai. Di pondok besar itu sudah dekat sumur tua itu. Pak SBY datang sekitar jam 1-2. Jam 12 dia datang sampai jam 2 Iya. kembali. Angkatan laut dia ke kapal ini, kapal perang. Semua lengkap di atas kapal. Jadi kunjungan Pak Susilo Bambang Yudhoyono ke Pulau Mansinam sini dia sudah 2 kali. Itu pada yang pertama itu pada tahun 2009 dan tahun 2014. Tahun 2014 itu kunjungan terakhir. Untuk Untuk peresmian patung Yesus Kristus ini. Oke, saya sudah jelaskan bahwa pondok tersebut dibangun buat peristirahatan Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu. Oke, jadi hari ini kita mau melanjutkan perjalanan pulang karena ini sudah lumayan
sore juga sih, udah mulai gelap. Jadi Iya. kita Iya, pulang iya, sama-sama. Sama-sama dulu. Biasanya Sudah nanti saya. Stuck in a loop, loving and fighting this group of emotions. They're broken, I'm holding, but shocking. Searching for affection, but searching